Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya. Hi everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Bagi para penggemar drama Korea, tak ada salahnya menonton serial drama Korea sambil ngabuburit. Menunggu jam berbuka puasa sambil menonton drama Korea memang akan membuat waktu terasa cepat berlalu. Apalagi di tengah situasi yang mengharuskan kita beraktivitas di rumah aja. Tak dipungkiri hal ini membuat tak sedikit orang bosan karena melakukan kegiatan yang itu-itu saja. Nah, berikut ini UBR Entertainment telah memilih drama-drama Korea yang jauh dari cerita yang romantis dan tidak mengandalkan keindahan paras para pemainnya, tapi tetap mengandung tema seru yang berkualitas. Yang tentunya drama jenis ini sangat cocok ditonton selama Ramadan. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah 12 drama Korea yang seru dan paling pas ditonton selama Ramadan, versi UBR Entertainment. Awas jangan sampai ketagihan ya, apalagi sampai lupa beribadah. Designated Survivor 60 Day. Drama yang merupakan adaptasi dari serial Amerika di Netflix dengan judul yang sama ini bercerita tentang Park Moon Jin yang diperankan oleh Jin Jin Hee, seorang mantan profesor dan sekarang memegang posisi sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Dia tidak memiliki ambisi atau keyakinan pribadi sebagai seorang politikus. Suatu hari pejabat tinggi pemerintah dikumpulkan untuk pidato kenegaraan presiden. Kemudian terjadi sebuah ledakan yang membunuh banyak pejabat tinggi pemerintah, termasuk presiden. Park Joo-min adalah pejabat tinggi pemerintah yang masih hidup. Untuk itu dia harus duduk sebagai presiden yang bertindak selama 60 hari. Meskipun sebenarnya ia tidak menginginkan posisi itu. Dan ia bertekad mengejar orang atau kelompok yang bertanggung jawab atas ledakan itu dan tumbuh sebagai pemimpin nasional. Save Me. Drama bergenre misteri ini bercerita tentang sekelompok pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Mereka sama-sama punya prinsip harus bisa membantu yang lemah dan menegakkan keadilan. Mereka adalah Sang Hwang yang diperankan oleh Taecyeon, Dong Chul yang diperankan oleh Woo Dong Hwan, Jung Hoon yang diperankan oleh David Lee, dan Choi Man Hee yang diperankan oleh Ha Wi Jung. Suatu hari bertemu mereka dengan gadis bernama Im Sang Mi yang sedang kesusahan. Ia meminta bantuan mereka karena dia dan keluarganya terjebak dalam sekelompok ajaran sesat. Drama yang juga dibintangi oleh So Ye Ji ini tayang di Yosien pada tahun 2017 lalu. Beautiful Bull. Mengisahkan tentang seorang anak laki-laki bernama Park Sun Ho yang menjadi korban kekerasan di sekolah. Karena kasus tersebut ia mengalami koma dan harus terbaring di rumah sakit. Adik perempuannya yang juga bersekolah di tempat yang sama dengannya akhirnya berencana untuk mengungkap kebenaran di balik serangan dan kekerasan yang diterima saudaranya. Sementara itu orang tua Sun Ho juga berusaha menguak kebenaran tentang siapa yang telah melukai anak mereka karena pihak sekolah dan kepolisian dianggap tidak mendukung. Dibintangi oleh Nam Darum, Park Hee Sun, dan Chu Jae Hyun. Drama ini tayang pada tahun 2019 di JTBC. Dr. Prisoner. Drama yang tayang di KBS 2 pada tahun 2019 ini mengisahkan Na Ji-ye yang diperankan oleh Nam Gung-min, seorang dokter bedah jenius yang memiliki keterampilan luar biasa. Suatu hari sebuah kecelakaan medis membuatnya harus dikeluarkan dari rumah sakit tempat ia bekerja.
Ia kemudian memutuskan untuk bekerja sebagai kepala klinik medis penjara yang mengharuskannya berhadapan dengan Sun Min-sik yang diperankan oleh Kim Byung-chul, seorang direktur medis di penjara yang telah membangun kekuasaannya dengan mengakomodasi tahanan kelas atas yang kuat. Sementara itu ada Han So-gam yang diperankan oleh Kwon Nara, seorang psikiater yang bekerja di rumah sakit Taikang tempat Na Ji-ye bekerja dulu. Delapan, Kingdom. Drama ini diadaptasi berdasarkan webtoon dengan judul Burning Hill Sayonara yang ditulis oleh Kim Yoon-hee. Ini mengisahkan tentang pangeran putra mahkota Lee Chang yang dikecam sebagai pengkhianat setelah raja yang mati hidup kembali. Ia berusaha mengungkap kebenaran di balik rakyatnya yang berubah menjadi zombie setelah krisis kelaparan melanda. Zombie-zombie ini meneror kerajaan Joseon hingga suasana saat itu menjadi mengerikan. Dibintangi oleh Joo Jin-hoon dan Bae Do-na. Tayang pada tahun 2019 untuk season pertama dan tahun 2020 untuk season keduanya di Netflix. Tujuh, Tunnel. Detektif Park Gwang-ho sangat ingin menangkap pembunuh berantai pada tahun 1986. Ia mengejar pelaku ke dalam sebuah terowongan, namun saat keluar ia mendapati dirinya sudah berada di masa depan tahun 2017. Park Gwang-ho berulang kali keluar masuk terowongan, mencoba kembali ke masanya, namun selalu gagal. Ia akhirnya sadar baru bisa kembali jika kasus pembunuhan berantai itu diselesaikan. Di masa depan tahun 2017, ia berupaya menyelesaikan kasus 30 tahun lalu tersebut bersama beberapa detektif lainnya, yakni Kim Sun-jae dan Shin Jae-yi. Namun mereka mengalami masalah karena metode pemecahan kasus pada tahun 1986 dan 2017 yang berbeda. Dibintangi oleh Choi Jun-hyuk, Yoon Hyun-min, dan Lee Yoo-young. Drama ini tayang di OCN pada tahun 2017. 6. Defendant. Drama bergenre misteri ini berkisah tentang Park Jun-woo yang merupakan jaksa di kantor kejaksaan distrik pusat. Suatu hari ia terbangun dan mendapati dirinya berada dalam penjara dengan tanpa mengingat kejadian yang telah menimpanya. Dia dituduh melakukan pembunuhan pada anak dan istrinya. Tentu saja dia tidak bisa menerima kenyataan itu karena sangat mencintai istri dan anaknya. Dalam sidang, Park Jung-woo dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Dalam keadaan seperti itu, ia harus berusaha untuk berjuang membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Dibintangi oleh Jisung, Yuri SNSD, dan Ki-jun. Drama ini tayang di SBS pada tahun 2017 lalu. Lima, Life on Mars. Han Tae-ju yang diperankan oleh Jung Kyung-ho adalah seorang detektif pintar yang punya prinsip kuat. Suatu hari ia tiba-tiba terbangun di tahun 1988 dengan keadaan hilang ingatan. Dia yang aslinya berasal dari tahun 2018 bertemu dengan Kang Dong-chul yang diperankan oleh Park Soo-won, seorang detektif di masa itu. Berbeda dengan Han Tae-ju yang sangat mengagungkan prinsip, detektif Kang Dong-chul selalu berani dan nekat saat sedang melakukan investigasi. Drama ini diadaptasi dari serial Inggris dengan judul sama, tentang tim detektif yang mencoba memecahkan kasus di tahun 1988. Tayang di OCN pada tahun 2018 lalu. Empat, 2 Weeks. Menceritakan tentang seorang pria bernama Jang Tae-san yang menjadi buronan saat ia dituduh terlibat suatu kasus pembunuhan dan juga dikejar oleh bos mafia yang hendak membunuhnya. Ia harus bertahan hidup selama 2 minggu demi menyelamatkan putrinya yang menderita penyakit leukemia dan sedang menunggu operasi transplantasi. Untuk bertahan hidup,
Jang Tae-san harus melarikan diri sejauh-jauhnya hingga melakukan penyamaran. Selama melakukan pelarian, ia mengatur strategi untuk melakukan perlawanan serta membuktikan tuduhan palsu yang dilayangkan kepadanya. Drama yang menyuguhkan aksi dari seorang ayah yang sangat menyayangi putrinya ini dibintangi oleh Lee Jun Ki, tayang pada tahun 2013 di MBC. Tiga, Stranger, bercerita tentang Hwang Si-mo, pria yang telah kehilangan emosinya akibat operasi otak yang pernah dijalaninya ketika ia masih kecil. Hwang Si-mo kemudian tumbuh menjadi seorang jaksa yang dingin dan rasional. Wajahnya selalu terlihat datar di segala keadaan. Suatu hari sebuah kejahatan yang disusun dengan apik oleh orang lain mengiringnya ke rumah yang di dalamnya terdapat seorang mayat yang baru saja dibunuh. Insiden ini membawanya bertemu dengan Letnan Polisi Han Yojin di tempat kejadian perkara. Pertemuan ini membuat mereka terjebak dalam misteri dan korupsi yang sudah mendarah daging di kalangan pejabat publik. Bersama-sama mereka pun berusaha untuk memberantas korupsi sekaligus memecahkan kasus pembunuhan berantai. Dibintangi oleh Cho Sung-woo dan Bae Doona, drama ini tayang pada tahun 2017 di TVN. 2. Mother, drama yang tayang di TVN pada tahun 2018 ini bercerita tentang Kang Soo-jin yang diperankan oleh Lee Bo-young yang berprofesi sebagai guru kontrak di sebuah sekolah dasar. Ia adalah wanita yang cuek dan dingin pada awalnya, hingga suatu ketika ia mendapati salah satu muridnya bernama Hena yang diperankan oleh Ho Yul mengalami kekerasan fisik oleh ibu kandungnya dan bersikeras bahwa ia baik-baik saja. Karena merasa tidak tega meninggalkan muridnya tersiksa dan mengingatkan dia dengan masa lalunya yang juga mengalami kekerasan. Dan akhirnya ia membuat rencana untuk melarikan diri membawa muridnya dan berperan sebagai ibu angkat. Satu, Signal, bercerita tentang Park Hae-young, seorang profiler kriminal dan juga seorang letnan polisi muda. Meskipun dia seorang polisi, dia tidak percaya pada polisi karena pengalaman masa lalunya sendiri. Suatu hari ia menemukan sebuah walkie-talkie tua yang rusak. Tidak ada yang spesial dari walkie-talkie tersebut kecuali tiba-tiba memperdengarkan suara seseorang bernama Lee Jae-han, seorang detektif yang mengaku berada di tahun 2000, sementara Park Hae-young berada di tahun 2015. Sementara itu ada Cha Soo-hyun, seorang detektif veteran wanita yang ternyata dulunya adalah junior Lee Jae-han. Dari komunikasi tersebut, kedua detektif ini berupaya untuk menyelesaikan kasus-kasus di masa lalu yang belum terpecahkan. Dibintangi oleh Lee Jae-hoon, Choi Jin-woong, dan Kim Hae-soo. Drama ini tayang di TVN pada tahun 2016 lalu. Oke, itulah tadi 12 drama Korea yang seru dan paling pas ditonton selama Ramadan versi UBR Entertainment. Like dan share ke teman-teman tersayangmu ya, biar mereka juga ikutan tahu update drama-drama Korea. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.